Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas contoh soal ujian madrasah PJOK tingkat Madrasah Aliyah tahun 2022. Soal yang pertama, seorang pelatih sepak bola menghendaki pola bermain dengan menempatkan 5 pemain tengah dan 2 pemain penyerang. Skema bermain yang digunakan pelatih tersebut adalah A. 1-3-5-2, B. 1-4-3-3, C. 1-4-4-2, D. 1-4-5-1, E. 1-5-3-2. Jawabannya adalah A. 1-3-5-2. Soal nomor 2. Salah satu faktor utama dapat memenangkan pertandingan dalam permainan sepak bola adalah A. Menerapkan strategi yang cemerlang, B. Menerapkan taktik yang diberikan pelatih dengan jitu, C. Kerjasama tim di semua lini yang solid, D. Pelatih yang handal dan mahal, dan E. Menggunakan teknik yang sempurna. Jawabannya adalah C. Kerjasama tim di semua lini yang solid. Berikutnya, jika terjadi bola keluar di sisi kiri atau kanan garis gawang, serta bola terakhir menyentuh salah satu pemain regu bertahan, maka regu yang sedang dalam keadaan melakukan serangan mendapatkan A. Free kick, B. Penalty kick, C. Throw in, D. Corner kick, E. Offside. Jawabannya adalah D. Corner kick. Soal berikutnya, disajikan data nama klub peserta Torabika Super Soccer Indonesia tahun 2019. 1. Persipura Jayapura, 2. Persib Bandung, 3. Arema Kronus, 4. Madura United. Sesuai data di atas, tim juara dan runner-up ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, dan E 3 dan 4. Jawabannya adalah B 1 dan 3. Soal berikutnya. Dalam permainan sepak bola, jika terjadi skor 1-1 dalam waktu normal, untuk menentukan pemenang dalam pertandingan dilakukan A. Undian, B. Adu penalti, C. Perpanjangan waktu, D. Pertandingan ulang, dan E. Pertandingan tunda. Jawabannya adalah C. Perpanjangan waktu. Soal berikutnya, dalam permainan bola voli, jika terjadi skor 2-2 pada sistem 3 winning set, untuk menentukan pemenang pertandingan pada set kelima normal tanpa diakhiri dengan angka A11, B15, C20, D25, E tergantung wasit. Jawabannya adalah B15. Soal berikutnya, formasi menerima servis 1:5 dan 2:4 dalam permainan bola voli adalah bagian dari pola dasar A. Bertahan, B. Menyerang, C. Membendung serangan, D. Cover back, E. Cover smash. Jawabannya adalah A. Bertahan. Soal berikutnya, 3 posisi pemain depan dalam permainan bola voli sesuai dengan set posisi adalah A. Posisi 2, 3, 4, B. Posisi 1, 2, 3, C. Posisi 1, 6, 5, dan D. Posisi 4, 5, 6, E. Posisi 3, 4, 5. Jawabannya adalah A. Posisi 2, 3, 4. Dalam permainan bola voli terdapat istilah time out dalam technical time out. Yang dimaksud dengan time out adalah A. Permainan berhenti sementara, B. Permainan berhenti sementara atas permintaan coach,
C. Permainan berhenti sementara pada skor 8 dan 16. D. Permainan berhenti sementara karena terjadi protes. E. Permainan berhenti sementara karena terjadi pergantian pemain. Jawabannya adalah B. Permainan berhenti sementara atas permintaan coach. Soal berikutnya. Dalam permainan bola voli modern, servis dapat diartikan sebagai A. Pukulan permulaan, B. Sajian bola pertama, C. Tanda dimulainya pertandingan, D. Salah satu syarat dalam permainan, dan E. Serangan bola pertama. Jawabannya adalah E. Serangan bola pertama. Dalam permainan bola voli, wasit memberi sinyal tangan membentuk huruf T. Hal ini berarti A. Ada permintaan time out, B. Ada pergantian pemain, C. Tangan pemain melampaui net, D. Terjadi kesalahan posisi, dan E. Terjadi sentuhan pada net. Jawabannya adalah A. Ada permintaan time out. Disajikan data istilah dalam permainan softball. 1. Ground ball, 2. Underhand throw, 3. Straight ball, 4. Sidearm throw. Sesuai data di atas yang termasuk istilah dalam teknik menangkap bola ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4, dan E 4 saja. Jawabannya adalah B 1 dan 3. Straddle merupakan salah satu gaya dalam nomor lomba atletik. A. Lempar cakram, B. Lempar lembing, C. Tolak peluru, D. Lompat jauh, E. Lompat tinggi. Jawabannya adalah E. Lompat tinggi. Ukuran standar berat cakram untuk putra adalah A. 4 kg, B. 3 kg, C. 2 kg, 2,5 kg, E. 1 kg. Jawabannya adalah C. 2 kg. Rangkaian gerak koordinasi dalam nomor lempar cakram yang benar adalah A. Awalan memutar tubuh sikap akhir lemparan, B. Awalan tumpuan lemparan, C. Awalan lemparan tumpuan, D. Tumpuan lemparan mendarat, E. Awalan tumpuan tolakan. Jawabannya adalah A. Awalan memutar tubuh sikap akhir lemparan. Posisi kaki saat melakukan tumpuan dalam nomor lompat tinggi gaya straddle yang benar adalah A. Kaki kanan, B. Kaki kiri, C. Kedua kaki, D. Kaki terkuat, dan E. Ujung kaki. Jawabannya adalah D. Kaki terkuat. Soal berikutnya, waktu dalam pertandingan pencak silat adalah A. 3 babak setiap babak 3 menit, B. 3 babak setiap babak 2 menit, C. 2 babak setiap babak 3 menit, D. 2 babak setiap babak 4 menit, dan E. 4 babak setiap babak 2 menit. Jawabannya adalah B. 3 babak setiap babak 2 menit. Dalam pertandingan pencak silat, seorang atlet akan mendapat nilai 3 jika A. Serangan tangan masuk sasaran, B. Tangkisan dengan serangan masuk sasaran, C. Serangan kaki masuk sasaran, D. Berhasil menjatuhkan lawan, dan E. Mengunci lawan dalam waktu 3 detik. Jawabannya adalah D. Berhasil menjatuhkan lawan. Sajikan data item tes pengukuran kebugaran jasmani. 1. Sit up, 2. Back lift, 3. Lari 12 menit, 4. Arm hang. Sesuai data di atas, tes yang digunakan untuk atlet nomor lari jarak jauh adalah nomor A 1, 2, dan 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4,
D 4 saja, E 3 dan 4. Jawabannya adalah B 1 dan 3. Jika siswa melakukan tes lari bolak-balik dengan jarak 6 meter, maka komponen kebugaran jasmani yang diukur adalah A. Fleksibilitas dan daya tahan, B. Kecepatan dan kelincahan, C. Kekuatan dan keseimbangan. Siswa melakukan tes lari bolak-balik dengan jarak 6 meter, maka komponen kebugaran jasmani yang diukur adalah A. Fleksibilitas dan daya tahan, B. Kecepatan dan kelincahan, C. Kekuatan dan keseimbangan, D. Daya tahan kardiovaskuler, dan E. Koordinasi tubuh. Jawabannya adalah B. Kecepatan dan kelincahan. Kemampuan untuk mengubah arah posisi tubuh dengan kecepatan dan akselerasi yang tinggi dengan tetap bisa menjaga keseimbangan tubuh disebut A. Flexibility, B. Agility, C. Strength, D. Power, E. Endurance. Jawabannya adalah B. Agility. Senam pada zaman kuno biasa disebut A. Gimnasium, B. Salto, C. Aerobik, D. Akrobatik, E. Gimnastik. Jawabannya adalah E. Gimnastik. Berdiri tegak dan kedua kaki rapat membelakangi matras merupakan sikap awal gerakan A. Salto, B. Roll depan, C. Roll belakang, D. Loncat harimau, dan E. Loncat kangkang. Jawabannya adalah C. Roll belakang. Soal berikutnya, latihan pemanasan dalam senam aerobik mempunyai tujuan yang bersifat A. Menormalkan, B. Menyenangkan, C. Melelahkan, D. Memusingkan, dan E. Menyulitkan. Jawabannya adalah B. Menyenangkan. Gerakan dalam senam aerobik yang dilakukan dengan cepat dan bertenaga merupakan bagian dari latihan A. Pemanasan, B. Pendahuluan, C. Inti, D. Penenangan, E. Penutup. Jawabannya adalah C. Inti. Soal berikutnya, teknik pengambilan nafas untuk renang nomor gaya bebas dilakukan A. Saat kepala berada dalam air, B. Pengambilan nafas jika diperlukan saja, C. Sakit kepala dan tangan berada dalam air, D. Bergantian ke kanan atau ke kiri bergantung pada kebiasaan masing-masing individu, dan E. Tidak bernafas karena takut air masuk ke dalam mulut. Jawabannya adalah D. Bergantian ke kanan atau ke kiri bergantung pada kebiasaan masing-masing individu. Start yang dilakukan di dalam air dan menghadap ke dinding kolam adalah perlombaan renang gaya A. Punggung, B. Bebas, C. Kupu-kupu, D. Dada, E. Ganti. Jawabannya adalah A. Punggung. Penilaian pada permainan bulu tangkis dengan sistem rally point. Pemain dianggap menang satu set normal tanpa terjadi deuse apabila lebih dahulu mendapat angka A. 11, B. 15, C. 21, D. 25, dan E. 30. Jawabannya adalah C. 21. Soal berikutnya, poin yang didapat oleh pemain bola basket yang dapat memasukkan bola dengan cara 5x layup, 8 kali tembakan hukuman, dan 3 kali 3 point adalah A. 10, B. 14, C. 18, D. 27, dan E. 30. Jawabannya adalah D. 27. Soal berikutnya, tujuan utama melakukan kegiatan penjelajahan di alam terbuka adalah A. Hura-hura, B. Melupakan masalah, C. Rekreasi, D. Mencintai alam, dan E. Refreshing. Jawabannya adalah D. Mencintai alam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.